Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid sekolah minggu Abdi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi anak-anakku, semua anak GBI Ambengan yang manis-manis, dimana saat ini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Kau berikan kami kesehatan yang luar biasa. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam, tenang, bersama Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan isi hati-Mu. Juga urapi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anakku semua. Di sini Tante Susan mau membawakan Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 ya. Kita di sini kasih judul yaitu bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita semua buka Alkitab kita. Kita mau cari di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sudah ketemu semua? Tante Susan tunggu ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Di sini perikopnya Tante Susan baca, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat musisat-musisat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai dan lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan ya, anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam pembacaan Yohanes tadi, Yohanes 6 ayat 1 sampai
15 itu berkisah tentang bagaimana 5 roti 2 ikan itu cukup dengan Tuhan mengucap syukur kepada Bapa di surga, dan semuanya itu kenyang, bahkan bisa lebih 12 bakul. Sementara ini supaya anak-anak lebih lagi jelas firman Tuhan ini, kita lihat, saksikan video sekarang. Mari. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan, anak-anak semua sudah menyaksikan video film barusan ya, dengan jelas bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan, yang mengikuti Tuhan, dia mau terus melihat apa yang diperbuat Tuhan ya. Nah, di sini di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, Tante Susan melihat bagaimana Yesus sangat peduli sekali dengan keadaan orang-orang di sana. Tuhan tidak mau mereka pulang dengan kondisi lapar. Maka Tuhan mau mereka semua dikenyangkan. Begitu juga saat ini anak-anak semua. Anak-anak, Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan peduli sama anak-anak semua. Karena anak-anak dengan setia mengasihi Tuhan. Kita semua sungguh mengasihi Tuhan. Kita orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Anak-anak semua, Tuhan sungguh peduli dengan keadaan kita. Apapun sekarang ini, keadaan seperti apa kondisi kita saat ini, anak-anak semua, nggak usah takut ya anak-anak, nggak usah khawatir. Karena apa? Karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Bahkan waktu itu Tuhan sangat peduli kepada orang-orang sekitarnya. Bagaimana juga Tuhan sangat peduli dengan keadaan kita saat ini. Melalui seorang anak kecil ya. Jadi yang pertama Tuhan peduli, yang kedua hanya melalui seorang anak kecil. Yaitu dengan kerelaan hatinya, dengan kondisi apa adanya, anak ini membawa kepada Tuhan, yaitu 5 roti 2 ikan. Sederhana ya anak-anak, tidak berlebih. Anak ini hanya mempunyai apa yang dia punya. Dia persembahkan.
Tuhan, saya hanya punya 5 roti 2 ikan. Tetapi Tuhan tidak meremehkan. Tuhan bahkan mengambil, meminta, bawa ke sini anakku, berikan kepadaku. Dan perihal yang dilakukan Tuhan, yaitu apa? Tuhan membawa kepada Bapa di surga sambil mengucap syukur. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita semua bagaimana dengan apa yang kita punya, tidak berharga apapun yang kita punyai, tetapi kalau kita memberikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan, Tuhan menerima dan membawa kepada Bapa di surga sambil mengucap syukur. Bagaimana anak-anak semua dengan mengucap syukur? Setelah Tuhan mengucap syukur dengan 5 roti 2 ikan, maka terjadi mukjizat. Mukjizat yang luar biasa. 5 roti 2 ikan cukup, bahkan lebih, diberikan untuk semua orang. Mereka tidak kelaparan. Mereka sungguh dikenyangkan dan diberi makan semua. Bahkan lebih, berapa anak-anak semua? Ayo, 12 bakul. Lebih, sungguh Tuhan selalu memberikan kita lebih karena Dia sangat-sangat baik. Sungguh kasih setianya sampai sekarang tidak berubah. Bahkan kita menerima kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Mari kita baca anak-anak bagaimana Tuhan sungguh baik. Di dalam Ulangan 5 ayat 10. Sudah ketemu anak-anak semua? Di dalam Ulangan 5 ayat 10. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama ya. Ulangan 5 ayat yang ke 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, seperti saat ini kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita diberikan kasih setia yang luar biasa. Ada lagi di Ulangan 7 ayat 9. Kita baca ya anak-anak, Ulangan 7 ayat yang ke-9. Begini bunyinya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia. Ya, anak-anak semua, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, kita tidak usah khawatir karena sepanjang kebaikan Tuhan, sungguh Tuhan Yesus memberikan kasih setianya kepada kita selama-lamanya. Ya, anak-anak semua, dengan perintahnya kita selalu mengucap syukur. Karena apa anak-anakku semua? Dengan mengucap syukur itu ada kuasa. Sungguh ya, mari kita belajar. Dengan mengucap syukur itu kita ada kuasa, yaitu ada kekuatan yang luar biasa. Dengan kita mengucap syukur, maka kita akan melihat ada mukjizat yang luar biasa. Orang-orang sekitar itu tidak hanya melihat mukjizat. Mereka tidak melihat mukjizat, wah, bisa dikenyangkan semua. Tetapi justru marah mereka, selain melihat mukjizat, mereka pulang dengan kenyang. Tuhan sungguh baik ya anak-anak semua, karena Dia sangat dahsyat, kuasanya luar biasa. Kita sungguh percaya serta yakin bahwa dengan mengucap syukur apapun apa yang keadaan kita saat ini, dengan kita
berikan Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih, maka Tuhan memberikan segala kasih setianya, segala berkatnya, yaitu untuk kita semua. Buat anak-anak sekarang juga begitu ya, harus rajin berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, itu terus kita berikan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara anak-anak semua, bagaimana dengan pelajaran firman Tuhan saat ini? Kita mencontoh teladan Tuhan Yesus Kristus ya, selalu mengucap syukur. Dengan keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Puji Tuhan. Terima kasih anak-anak semua yang sudah menyaksikan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa bersama dengan Tante Susan untuk anak-anak semua. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami mau meneladani seperti Engkau Tuhan Yesus, yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kami tidak melihat rupa, kami tidak melihat keadaan kondisi saat ini. Keadaan apapun boleh terjadi, tetapi satu hal, kami mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, bahwanya untuk selama-lamanya Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik. Engkau mempedulikan kami, anak-anak-Mu. Keadaan saat ini Engkau pelihara, kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami terus mengucap syukur akan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima sukacita dari Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, ada satu tugas buat anak-anak semua, ayat hafalan, yaitu di 1 Tawarik 16 ayat 8. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan anak-anak. Tante Lina bersyukur ya, setiap minggu kita masih beri kesempatan untuk anak-anak ibadah streaming. Anak-anak, dengan adanya keadaan sekarang, Tante berharap Tante mau memberikan pesan kepada kalian semua, tetap setia, tetap semangat. Tante bersama guru-guru sekolah minggu terus akan berusaha untuk supaya anak-anak bersemangat ya untuk beribadah streaming, supaya rohaninya anak-anak tidak tidur, tetapi tetap anak-anak boleh semakin mengasihi Tuhan ya. Anak-anak, kalau tadi kita sudah diberkati puji-pujian bersama Tante Tata dengan Tante Gloria, semangat ya, puji Tuhan. Guru-guru sekolah minggu semua punya hati untuk melayani anak-anak. Kemudian firman Tuhan, kelas kecil, anak-anak sudah diberkati bersama Tante Susan, kelas besar dengan Tante Lidu ya. Terus anak-anak semakin melekat pada Tuhan, jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah ya. Ayo seperti biasa, Tante Lina mau berdoa buat kalian semua. Untuk minggu depan kita akan memuji Tuhan bersama Kak Jessica dengan Kak Dora ya. Kemudian minggu depan lagi dengan Koko Heski dan Kak Yosua. Anak-anak terus semangat ya. Di saat-saat seperti ini, anak-anak tidak boleh tinggalkan Tuhan, tapi semakin melekat. Karena hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup memberikan kekuatan, penghiburan, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ayo Tante mau berdoa buat kalian semua. Kita angkat tangan kita anak-anak, kita mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah anak-anak terus berkat kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah beribadah. Walaupun hanya melalui streaming, tapi kami percaya asal kami sungguh-sungguh Tuhan, kami akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah berjeri lelah. Mereka memberikan Tuhan semua yang mereka bisa berikan untuk anak-anak sekolah minggu.
Hamba percaya Engkau pakai kami semua guru-guru sekolah minggu, Engkau urapi kami, Engkau berikan kami kekuatan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami rindu supaya anak-anak sekolah minggu terus bersemangat, terus beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak yang saat-saat ini mungkin menghadapi ujian. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan hari-hari ke depan di dalam tangan Engkau. Sertai kami Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang sanggup memelihara, Allah yang sanggup menyertai, Allah yang sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami turunkan Tuhan, kami percaya, kami angkat tangan kami. Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu senantiasa melimpah atas rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami sukacita. Terima kasih Bapa, kembali minggu depan kami boleh Tuhan beribadah kembali dengan keadaan yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.